Puji Tuhan, haleluya. Selamat siang teman-teman semua. Siang, aduh lemes ya. Ngantuk ya? Atau mungkin gara-gara kita lagi ada 3 minggu puasa, mungkin lagi pada lemes semua ya. Selamat siang teman-teman. Elohimers. What's up Elohimers? Oke. Oke, terima kasih, buat kesempatan Kak Aldo lagi nggak ada di sini, Kak Aldo lagi ada di mana? Surabaya ya? Ya. Terima kasih kesempatannya yang udah dikasih ke aku buat sekali lagi, ya bisa sharing ke teman-teman, tapi sebelum kita lanjut, aku mau ngucapin selamat tahun baru, mungkin udah rodok telat ya, tapi ya whatever lah. Selamat tahun baru kepada teman-teman sekalian dan ya mungkin udah telat juga, selamat Natal juga teman-teman tahun 2025, sekarang kita masuk tahun 2026, semoga tahun-tahun ke depannya Tuhan bisa semakin bekerja dan berkat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Oke, kita langsung aja, tema bulan ini adalah stuck life, kehidupan yang macet. Nah, sebelum itu aku mau tanya dulu, siapa di sini suka main game? Mau itu HP lah, mau itu apalah, komputer lah, konsol, apa semuanya gini. Nah, aku juga teman-teman suka main HP, suka main game. Ada yang pernah main game ini? Atau kenal, atau lihat, atau apalah? Ini game kalau bagi teman-teman yang tahu tahun 2007 ini. Nggak tahu apa, ada, ya belum lahir ya. Oke, anyway. Game tahun 2007, ini adalah game yang bisa dibilang kalau di Indonesia itu populer banget teman-teman, waktu tahun 2007. Yang dimana, ini juga ada game yang, ini waktu zamanku kuliah yang cukup aku bisa dibilang seriusin malah, cukup aku seriusin game ini. Nah, kilas background dari game ini adalah dimana kalau waktu kita main, itu kita, apa ya, kita masuk, kita memilih ada 3 macam bangsa, 3 macam ras yang kita bisa pilih satu sama lain, terserah kita mau pilih yang mana, dan ketika kita pilih itu, kita mulai dari level 0. Kita mulai dari level 0, langsung kita naikin level, kita upgrade senjata, kita perkuat diri sendiri. Tujuannya apa? Ketika kamu udah level tinggi, kamu bisa bertarung dengan bangsa lain, dalam arti kamu bertarung dengan player lain lah. Itu intinya game ini. Dan kalau kita lihat, dan ya kalau teman-teman kalau mau cek silakan lah. Nah, untuk menjadi kuat di game ini kamu harus leveling karakter, kamu harus upgrade senjatamu, macam-macam dan ikut perang lah bahasa kasarnya. Baru kamu bisa enjoyment-nya di situ. Nah, sama juga dengan kehidupan kita teman-teman. Kita juga di dunia ini itu leveling. Di dunia ini kita juga leveling kan. Nah, tentu aja kita di dalam kehidupan ini kita nggak mau gini-gini aja. Kita mau apa ya? Kita ingin bertumbuh, kita ingin level up di dalam kehidupan kita. Nggak tahu itu mau di sisi mungkin kerohanian pasti, atau sisi studi kita, pekerjaan kita, kuliah kita, apa, keluarga kita, hubungan, macam-macam. Kita nggak mau diem gini-gini aja. Sama kayak game ini, kita mau leveling, kita mau coba mengupgrade diri. Dan ada kalanya, pada waktu kita melakukan hal itu, kita malah macet. Kita ketika mau mencoba mengupgrade diri, kita malah macet. Kok kayaknya aku kok nggak maju-maju ya? Kok aku kayaknya nggak maju-maju ya? Kan pernah ngerasa seperti itu? Kita mencoba mengupgrade diri, hasilnya malah macet. Nah, maka judul sharing hari ini, aku kasih judul, Solo Grind versus Party Quest. Solo Grind versus Party Quest. Ini bagi teman-teman yang suka main game pasti ngerti istilah ini. Nah, kita manusia pasti kepingin maju, sekali lagi kita nggak mau stuck, mau itu di dalam hal apapun, itu studi pekerjaan kerohanian, kita nggak mau stuck di dalam kehidupan kita. Dan kalaupun kita merasa cukup, mungkin kita pernah merasa kayak, ya aku cukup lah, aku bahasa kasarnya gini, kita udah merasa level kita di dalam kehidupan ini udah tinggi lah, kayak aku udah cukup, pekerjaanku udah oke kok, studiku udah oke kok, dan kerohanianku ya oke lah, cukup oke lah, aku nggak merasa berkekurangan apa gini gitu. Nah, mungkin memang di awalnya mungkin kita merasa, oh oke aja, semuanya lancar, gini-gini aja. Tapi teman-teman, bisa jadi mungkin di dalam perjalanan kita awalnya ngerasa oke, tapi kemudian ada sesuatu yang seperti apa ya, menggelitik kayak, kok bosen ya? Kok rasanya kok, kayak kok aku kurang ya? Kayak masa kehidupan ini cuma gini-gini aja sih? Kayaknya nggak gini-gini aja deh. Pasti ada yang lebih lagi, ada yang lebih lagi yang Tuhan punya. Dan kita akhirnya keputusan atau merasa kayak stagnan tuh mungkin awalnya enak, tapi lama-lama jadi nggak enak. Karena statis, nggak ada dinamis. Nah, kita merasa, oh di kehidupan ini pasti ada yang lebih besar lah dari ini, nggak bisa begini-begini aja. Dan karena itu kita jadi mulai berusaha. Oke, kita tetapkan goal.
Oke, goal. Aku mau begini, aku mau level up di ini, aku mau ke level up di situ. Kita termotivasi, kita mungkin dengar khotbah, langsung kita berkeputusan, oke kalau gitu saya akan berusaha, saya berjanji, saya mau jadi lebih baik lagi di bidang apapun itu. Awalnya bersemangat, oke bisa kita mulai bergerak, maju, yes, mulai maju. Ada progres, progres yang bisa kita lihat, oke aku mulai mulai kita bisa melihat dari mungkin respons dari orang-orang yang melihat kita, oh orang ini udah mulai beda nih, udah kelihatan nih, apanya, udah kelihatan hasilnya. Tapi lama-kelamaan, mungkin awalnya progresnya kelihatan, tapi lama-kelamaan kok melambat, 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 melambat. Padahal kita berusaha, kita melambat, 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 lah pada akhirnya malah stop, malah stuck. Pernah mungkin kita ngalamin kayak gitu? Lama-kelamaan kita malah stuck. Ada beberapa alasan di sini teman-teman. Tapi aku mau bahas sesuatu dulu yang penting. Di sini aku nggak mau bahas kemalasan. Aku nggak mau bahas kemalasan. Kenapa? Karena, maksudnya progresnya itu terhenti karena orangnya malas. Aku nggak mau bahas itu di sini. Kenapa? Karena istilahnya kalau memang orangnya itu malas berarti ya satu-satunya cara adalah jangan malas. Itu intinya. Kalau misalnya progresmu terhenti karena memang kamu malas, ya jangan malas. Tapi di sini aku ingin kita lihat dari sisi lainnya teman-teman. Sisi lainnya, sisi apa itu? Nah, mungkin teman-teman pernah seakan-akan itu seperti tadi, berusaha nggak maju-maju, udah berusaha nih nggak maju-maju dan orang-orang berkata kepada kalian, "Ayo semangat, ayo lebih semangat lagi, ayo berusaha lebih keras lagi, ayo kamu bisa, oh mungkin kamu kurang di sini, mungkin kamu kurang di situ, mungkin mungkin doamu kurang kali atau mungkin oh kamu kurang berusaha di sini kali, coba kamu ambil ini, coba kamu ambil ini, coba kamu dengerin ini, coba kamu dengerin itu, ini itu." Ayo semangat, ayo berusaha lebih keras lagi agar kamu bisa lebih baik lagi. Dan awalnya kita mungkin ya terpicu juga dengan itu, oke oke oke, dan kita mulai bikin resolusi, oh aku oke oke oke, kalau gitu aku kayaknya kurang kuat ya, aku kurang berusaha ya, oke aku akan lebih berusaha lagi, aku akan lebih berusaha lagi. Tapi mau gimana juga tetap macet. Atau mungkin ada progres dikit tapi endingnya macet lagi. Kok malah tambah nggak kemana-mana ya, kita merasa kayak stuck, betul-betul stuck. Dan ketika kita stuck seperti itu, dan orang-orang semakin banyak berbicara kepada kalian kayak, "Kamu kurang ini kali, kamu kurang itu kali." Hasilnya bukan malah tambah itu membantu, malah itu bikin kita marah. Kayak malah, "Hei, ini udah berusaha loh, tapi kok orang-orang itu mungkin maksudnya baik teman-teman, tapi karena terus seperti itu kok, malah membuat kita jadi kayak, "Hei, aku sudah berusaha loh." Seperti itu. Nah, apakah ini sekali lagi, apakah ini kemalasan atau kurang usaha? Satu hal yang perlu teman-teman tahu tentang yang namanya kemalasan, tentang kemalasan. Satu hal dengan yang namanya kemalasan, orang malas itu dia akan enjoy. Dia akan enjoy dengan kemalasannya. Orang malas itu adalah orang yang sebenarnya dia punya kekuatan. Dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, cuma dia nggak mau. Karena dia nggak peduli. Itu namanya orang malas. Nah, orang pada dasarnya nggak peduli walaupun mereka punya kekuatan, itu orang males. Nah, kalau memang itu penyakitnya karena memang males ya saran, janganlah males, usahakan untuk mengatasi kemalasan itu. Tapi di sini, eee, yang kita bahas adalah bukan tentang kemalasan, karena kenapa? Kalian berusaha, kita berusaha, aku berusaha, tapi kok macet? Aku berusaha loh, aku nggak diam aja, nggak ongkang-ongkang kaki loh, tapi kok macet? Seperti itu. Yang mungkin menyebabkan kita stuck atau apapun yang kita lakukan, itu bukan karena kita kurang berusaha. Teman-teman, tahu kenapa? Sebenarnya mungkin alasan kita stuck, itu bukan karena kita males, tapi karena kita mencoba terlalu keras. Kadang kita stuck bukan karena kita nggak peduli, tapi karena kita terlalu peduli. We care too much, kita mengontrol terlalu keras, jadi kita jadi trying too hard. Orang berkata, "Kalau kamu macet, berusaha lebih lagi." Masuk akal kan? Karena di dunia juga gitu. Kayak, "Oh AC-nya kurang dingin, ya dinginin lagi." Oh pokoknya apapun lah, oh kurang ini tambahin lagi, kurang itu tambahin lagi, tambahin lagi. Dunia itu cara kerjanya begitu. Tanpa sadar mungkin kita juga aplikasikan itu di dalam diri kita. Tidak ada yang salah itu, tapi
kudu tahu juga batasnya di mana. Orang berkata kalau kamu macet, berusahalah lebih lagi. Tapi gimana kalau alasan kita stuck? Itu karena kita sudah terlalu berusaha, trying too hard. Kita udah coba segalanya, kita sebenarnya kita care, kita peduli dengan apapun yang menjadi goal kita itu. Tapi effort yang kita lakukan itu bukan lagi effort. Karena kamu try too hard itu udah jadi pressure. Itu bukan lagi effort, itu malah jadi pressure. Jadi apa yang terjadi? Ketika effort jadi pressure, tekanan itu terus ada, terus naik, terus naik, terus naik, terus naik, terus naik, orang akhirnya jadi capek, mereka akhirnya jadi burnout, gara-gara burnout, mereka jadi stuck. Karena mereka capek, mereka burnout, mereka stuck. Ibarat roda mobil, ibarat mobil. Orang males, itu adalah orang yang nggak mau neken gas. Dia bisa neken gas, bisa, tapi dia nggak mau neken gas. Jadinya apakah mobil itu bakalan kemana-mana? Nggak akan kemana-mana. Stay diem aja. Itu orang males. Tapi juga kalau orang yang burnout dan stuck itu bukan orang yang tidak menekan gas. Mereka orang yang neken gas, tapi neken gasnya saking terlalu kencangnya, roda mobil itu muter di tempat. Hasilnya apa? Mobilnya nggak maju juga. Malah bannya aus, meledak. Bukan meledak, pecah lah bannya. Itu teman-teman. Trying too hard itu gimana sih maksudnya? Trying too hard itu maksudnya pada dasarnya kita jadi overthinking, aduh kok ini gagal ya? Apa karena ini kurang ya? Waduh apa harusnya aku begini ya? Gimana kalau begini ya? Kita melihat karena awalnya mungkin kita, oh aku maju nih. Tapi lama-lamaan, loh kok jadi stuck ya? Langsung kita gara-gara stuck ini, loh, waduh berarti ada yang salah nih, ada yang salah nih. Apa? Kita jadi mulai mikir, apa ya? Apakah ini ya? Apakah itu ya? Gini ya, gitu ya, gini ya, gitu ya. Akhirnya kita malah jadi overthinking, karena menganalisa diri sendiri atau menganalisa atau membandingkan juga dengan orang lain kayak, waduh orang lain kok bisa ya, kok aku nggak bisa ya, apa ya ini ya, gitu 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 gitu. Akhirnya kita malah jadi eee, overthinking, banyak pikiran dan gara-gara banyak pikiran tuh itu malah jadi apa, serangan balik ke kita dan hasilnya kita malah nggak kemana-mana bukan karena kita malas, tapi karena kita capek, kita exhausted, kita terlalu apa ya, seperti tuntutan. Tuntutan yang mungkin antara orang lain atau diri kita sendiri tetapkan di dalam kehidupan kita karena kita merasa kok kita stuck. Seperti itu teman-teman. Mungkin hal yang kita lakukan tuh benar, awalnya benar, motivasinya benar, arahnya benar, melayani, berdoa, kita mencoba berusaha, meng-upgrade diri, mungkin kita melihat nilai kita jelek, oke aku mau upgrade diriku, aku mau nggak mau males lagi, aku nggak mau apa ya, aku nggak mau kehidupanku gini aja, aku mau pekerjaanku membaik. Eee, tapi kita lakukan tuh udah, apalagi yang kalau sudah burnout, kita lakukan itu udah nggak ada sukacitanya lagi. Kita mungkin masih melakukan, tapi kayak empty, kayak ya sekedar melakukan aja. Jadinya kita berusaha tetap baik, tapi hasilnya karena nggak ada kasih lagi. Kita apa ya, kita berusaha untuk jadi lebih baik, tapi motivasinya bukan lagi kasih. Kita motivasinya pressure, karena kita merasa kok kita melambat, kok kita stuck, kita semakin berusaha lagi, sekarang motivasinya adalah pressure, bukan lagi karena kasih, bukan lagi motivasi yang baik lah istilahnya. Kita jadi mengukur segala sesuatunya itu dengan performance. Oh performance-nya kurang, oh performance-nya kurang. Seringkali kita katakan itu disiplin. Kita ngomong, oh itu disiplin tuh, harus harus diginiin memang. Tapi di dalam sebenarnya mungkin kita takut. Kita mendisiplinkan diri, mencoba lebih baik lagi, bukan karena alasan yang benar, karena kita udah stuck, kita apa seperti tadi kita sudah stuck, kita jadi overthinking, kita berusaha anu lagi, dan semakin kita berusaha gara-gara kita stuck, kita jadi, oh kalau gitu aku harus begini, 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 tapi dengan begini, 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 itu sudah menjadi sebuah tekanan, dan tekanan itu diaplikasikan ke dalam diri kita, hasilnya itu malah tambah bikin stuck lagi. Nah, tambah bikin stuck lagi, kita malah mikir lagi, oh berarti aku kurang keras lagi, ini ngelup, ngelup, dan akhirnya crash, burnout, capek, betul-betul stuck total. Jadi kita motivasi awalnya baik, kita meng-upgrade diri, tapi semakin mencoba, semakin lama semakin gagal, semakin stres, akhirnya kita stuck, akhirnya effort kita bukan lagi effort yang positif, udah jadi pressure, pressure meningkat, bukannya tambah maju, tambah melambat, akhirnya stop, berhenti total, dan semakin kita berusaha, kita tambah stuck, dan ketika orang lain mencoba menasihati kita, yang terjadi nasihat itu nggak akan masuk, kita malah marah, malah sebel, malah stres.
Hal itu mungkin pernah terjadi dalam diri kita. Kok stuck terus ya? Dan ketika orang-orang ngomong kita, "Hei, aku udah tahu itu." Istilahnya seperti itu di dalam kehidupan kita. Kita kayak, "Aku udah tahu itu, kamu nggak perlu kasih tahu aku itu." Kita udah irritated, seakan-akan ya udah stres lah bahasa kasarnya. Sama juga dengan game yang kumainin tadi, nggak tahu sekarang ada game yang kayak gitu juga nggak ya, yang kamu leveling gitu loh. Paling deket paling gamenya Genshin ya, kayak semacam itu yang di mana kamu leveling untuk bisa lebih kuat. Nah, sama kayak main game awal-awal naik level tuh gampang, oh gampang banget. Kayak naik anggaplah naik 5 level tuh setengah jam, jadi itu, setengah jam jadi. Di game yang kumainin juga kayak gitu. Nah tapi, eee, setelah levelmu semakin lama semakin besar, mau naik level 1 level aja susahnya setengah mati. Di awal-awal waktu levelmu kecil, ya naik level gampang lah, cepet cepet cepet. Tapi semakin lama semakin besar levelnya, usahamu itu kayak udah kurang, udah nggak cukup lagi. Jadi kayak mau naik 1 level aja udah setengah mati susahnya, dan apalagi kalau di game yang kumainin teman-teman, itu kalau misalnya kalian, kan ada kalau di game itu kan ada EXP point lah, experience point. Experience dari 0% sampai 100%. Kalau kamu 100%, nah baru kamu naik level. Ada ketika kita main, "Oh aku udah 80% nih, tinggal 20% lagi," udah happy gitu. Karena ngumpulin 80% itu aja udah setengah mati. Tapi kemudian kalian dihajar sama musuh, kayak mati, respawn gitu aja, turun 80% turun ke 60%. Aduh itu gondoknya nggak karu-karuan teman-teman. Kayak aduh nih mau naik 1% aja setengah mati loh. Ini udah susah-susah apa, iya malah turun. Kehidupan kita juga overwhelmed, kecapean, stres, dan kita bertanya-tanya kok kayak gini, dan kita bukannya malah maju, kita malah mundur. Kan karena udah stuck, udah stres, malah tambah mundur. Terlalu apa, kita malah jadi apa, di pikiran ini jadi kacau balau, nggak bisa mikir lurus lagi. Nah, sehingga itu yang membuat kita kemudian ketika ketemu orang, hasilnya malah kita malah marah-marah. Padahal dulunya kita nggak pernah marah-marah. Tapi kita malah jadi kayak, kayak irritated ketemu orang. Itu adalah salah satu penyakitnya burnout, salah satu penyakitnya stuck. Oke, kalau gitu terus gimana? Kita udah tahu, oke stuck stuck stuck. Terus gimana? Kita semua kan pasti kita nggak mau stuck terus lah ya. Kita nggak mau stuck terus. Aku pengen maju. Kita nggak mau stuck terus di sini. Nah, sebelum itu kita mau lihat siapa sih orang yang seperti ini di Alkitab. Kita buka di 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4 aku bacain. Ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, dan kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Aku yakin teman-teman tahu ini siapa, ini Elia. Ini Elia. Eee, kita lihat Elia di sini, dia ketakutan dan dia putus asa. Elia itu diancam dan ancaman itu membuat dia jadi overwhelming, kelebihan beban sehingga dia putus asa, bahkan dia minta Tuhan, "Tuhan habisi aja aku udah nggak tahu deh mau apa." Semacam udah stuck. Mungkin alasannya beda dengan kita, karena Elia itu alasannya dia diancam, tapi intinya apa yang ada di dalam yang terjadi dalam diri kita, stuck di dalam diri kita dan Elia mungkin itu sama intinya. Alasannya kondisinya apa, alasannya beda kenapa mereka stuck, kita dan Elia kenapa stuck, tapi intinya kondisi mentalnya itu sama, kita dengan Elia. Apa yang ada di pikiran Elia? Dia overwhelmed, dia capek fisik mental, dia burn out. Sehingga Elia berkata, aku tidak lebih baik daripada pendahuluku, di ayat yang keempat. Aku tidak lebih baik dari pendahuluku. Ini ibarat seperti Elia berkata, aku kira aku bisa berbuat baik, aku kira aku bisa. Yang aku lakukan tuh aku kira bisa membawa perubahan yang baik untuk bangsa Israel. Tapi nyatanya enggak, aku sama aja kayak nabi-nabi sebelum aku. Enggak ada perubahan. Dan aku capek, aku nggak bisa maju lagi. Itu mungkin yang seperti Elia protes. Seperti itu. Itu kerasa familiar kan? Mirip dengan kondisi kita. Kita kira kita bisa berbuat baik. Oke aku mau upgrade diri. Kita kira kita bisa berbuat baik. Mendisiplinkan diri. Tapi akhirnya malah nggak ada perubahan. Kita ngerasa nggak ada bedanya, malah mundur malah mungkin. Semakin aku coba malah semakin aku mundur, aku capek, aku nggak bisa maju lagi. Mungkin kita rasakan seperti itu. Elia alami hal yang sama.
Elia alami hal yang sama seperti ini, kondisinya bisa dibilang 11-12. Tapi teman-teman tahu sendiri kan, apa kata Tuhan? Apakah Tuhan bicara, "Oh, Elia nggak bisa, kamu harus berusaha lebih keras lagi, kamu harus berusaha lebih giat lagi, apa gini gitu, apa dan sebagainya." Enggak. Apa yang Tuhan katakan? Rest, stop, stop. Bahkan 2 kali Elia disuruh stop, Elia disuruh rest. Tuhan nggak berkata, "Oh kamu kurang berusaha, kamu males, ayo kamu lebih berusaha lagi." Manusia, iya, manusia berkata kayak gitu, tapi Tuhan enggak. Karena Tuhan tahu di dalam kita ini apa. Jadi teman-teman, langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah dalam kondisi penat, stres kayak gitu, pertama, lose the grip. Lose the grip, artinya lepaskan itu. Berhentilah menggenggam terlalu keras. Stop, lepaskan, slow down. Sama seperti Elia, rest, stop, 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 stop. Kalau di game istilahnya stop, respond, reset, kembali, regroup, kembali ke base, bahasa kasarnya. Kayak gitu. Tuhan menyuruh Elia istirahat, karena Tuhan tahu kondisinya. Menambah aturan, atau menyuruh Elia melakukan ini itu tidak akan membuahkan apa-apa. Menambah aturan nggak akan membuahkan apa-apa, malah akan membuat orang semakin mundur. Bahkan mungkin bisa bilang membuat Elia akan semakin mundur jika di dalam kondisinya dia yang seperti itu. Elia disuruh melakukan sesuatu, karena pada waktu itu dia lelah. Manusia ada batasnya, dan Tuhan tahu itu. Sama juga dengan kita teman-teman. Kita mungkin lelah, karena kita sudah berusaha. Sekali lagi kita nggak malas ya, kita berusaha sebisa kita. Mungkin orang-orang nggak lihat pertarungan kita, battle-nya kita. Mungkin battle-nya kita ada di dalam. Battle-nya kita tidak mungkin kita nggak berani sharing dengan orang lain lah, pergumulan pribadi yang kita punya. Mungkin hanya segelintir atau bahkan mungkin nggak ada orang yang tahu, bahkan hanya Tuhan dan teman-teman sendiri yang tahu. Dan Tuhan tahu bahwa kita itu mungkin memiliki struggle itu. Dan karena Tuhan tahu, Tuhan tidak akan langsung nyuruh kita untuk melakukan suatu, "Oh kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu kurang itu." Tuhan suruh kita stop, rest, stop. Sama seperti Elia, stop. Karena Tuhan tahu kondisi teman-teman yang lelah dan menambah aturan atau menambah tuntutan baru, meskipun mungkin itu terdengar baik, tapi menambah tuntutan baru di jiwa yang sudah lelah, itu hanya akan jadi senjata makan Tuhan. Nggak akan ada progres, itu counterproductive. Ketika orang itu udah penat, orang itu sudah lelah, dikasih aturan baru, malah-malah nggak akan digubris, malah dia akan semakin tertekan. Otak kalau udah penuh, kalau dikasih aturan baru, itu akan membuat otak itu semakin penuh. Ibarat komputer, komputer udah penuh harddisknya, ditambah data lagi, kita kira untuk memperbaiki atau kita kasih install software baru lagi malah crash. Udah terlalu penuh. Jadi sama seperti Elia, stop, lose the grip, rest. Satu hal yang menarik juga teman-teman, Tuhan menyetop dan menyuruh kita istirahat itu adalah salah satu bentuk kasih kita, kasih Tuhan kepada kita. Kenapa Tuhan suruh stop? Pertama, tadi kita udah jelas tahu bahwa semakin berusaha kita itu semakin gagal. Itu yang pertama ya. Tapi juga ada alasan satu lagi. Ini alasan yang kedua yang bisa dibilang tidak kalah pentingnya. Stop rest itu hanya langkah awal. Tapi alasan kedua, kenapa Tuhan nyuruh kita stop, itu seperti ini teman-teman. Sekali lagi, aku ulang lagi, motivasi kita bagus. Kita mau berbuat baik, dan tidak ada yang salah dengan itu. Langsung kita kita semakin berusaha, nggak ada yang salah awal-awalnya. Tapi kok semakin lama semakin gagal dan kita jadi berpikir, kok kayak gitu ya? Bukannya kita semakin tekun harusnya semakin maju ya? Kita mikirnya gitu, tapi kok gagal? Padahal aku berusaha. Padahal aku berusaha sebisaku, sekuatku, sengototku bahkan mungkin kalau kita mau tambahkan. Harusnya kan semakin tekun aku semakin maju dong. Kok nggak adil ya? Kok seperti kayak gitu ya? Ya memang logikanya sih seperti itu, make sense ketika kita semakin berusaha, harusnya semakin tekun, harusnya kita semakin maju. Tapi teman-teman, kita gagal dan stuck itu sekali lagi bukan karena kita malas, tapi mungkin kita lupa sesuatu. Apa itu? Kita mungkin lupa sesuatu, yaitu apa? Bukannya kita nggak mau maju, tapi dengan siapa kita maju? Dengan kekuatan siapa kita berusaha? Itu yang mungkin seringkali itu
lewat di dalam kehidupan kita. Kita lupakan. Alasan kedua, kenapa Tuhan mengatakan Tuhan untuk stop. Pertama karena ya Tuhan ingin kita istirahat, stop dulu, jangan ngapa-ngapain dulu, biarkan kekuatanmu pulih dulu. Tapi Tuhan juga ingin kasih tahu kepada kita, yaitu apa? Caramu salah. Caramu bertumbuh, salah. Caramu leveling, salah. Kenapa? Karena mungkin, kenapa kita burn out, kita stuck. Kita hanya andalkan kekuatan kita sendiri, teman-teman. We only use our own strength. Kita hanya andalkan kekuatan sendiri. Alasannya bagus, ingin bertumbuh, tapi mungkin tanpa kita sadari, kita gunakan kekuatan kita sendiri. Kalau gitu apa yang terjadi? Ya seperti pertama, ya kamu hanya akan jadi burnout. Awal-awal mungkin ada hasilnya, tapi lama-lama akan jadi burnout. Kenapa? Karena kamu, the more you try, the more you fail. Karena kamu gunakan kekuatanmu sendiri. Di sini, oke, di sini aku nggak mau menyalahkan siapapun ya teman-teman. Aku nggak mau menyalahkan teman-teman di sini. Kita ini manusia, kita masih bisa bikin kesalahan. Sebagai manusia kita juga apa ya? Ya memang seringkali namanya manusia, apalagi yang masih muda, kita sering apa ya? Memiliki kecenderungan untuk mengatasi masalah kita sendiri. Sebagai manusia, kita seringkali lakukan hal yang seperti itu tanpa sadar. Oh ada masalah kita langsung hajar. Aku mau selesaiin masalahnya. Tanpa sadar kita berusaha dengan kekuatan sendiri. Mungkin juga itu berasal dari kita mungkin pernah diajar seperti itu, entah di sekolah kita atau mungkin aku nggak mau menyalahkan siapapun di situ, tapi dari manapun kita belajar, mungkin kita pernah belajar seperti itu. Bahwa kalau kamu punya masalah, atasi masalahmu sendiri. Itu baru kayak dewasa, anggaplah seperti itu. Oh berarti itu namanya dewasa, kalau kamu bisa mengatasi masalahmu sendiri. Oh itu namanya orang hebat, kamu bisa mengatasi masalahmu sendiri. Kita mungkin pernah sedikit banyak belajar seperti itu. Tapi alasannya Tuhan menyuruh kita berhenti dan beristirahat, dan Tuhan ingin beserta dengan kita, itu karena Tuhan tahu manusia itu lemah. Manusia itu nggak punya kekuatan. Itu yang menyebabkan Tuhan itu menyuruh kita stop solo grinding. Solo grinding maksudnya jangan naik level, kalau di game itu istilahnya kamu naik level jangan sendirian. Karena kamu nggak bisa sendirian. Kenapa? Dan di dalam kehidupan kita juga nggak bisa leveling up sendirian. Kenapa? Karena di Mazmur 103 ayat 14 itu berkata, sebab dia sendiri tahu apa kita. Sebab Tuhan sendiri tahu siapa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dust, debu. Manusia itu cuma debu. Di hadapan Tuhan, manusia itu cuma debu. Kita punya, di situ tertulis kita cuma debu, teman-teman. Artinya apa? Kekuatan kita nggak sebanding dengan ambisi kita. Ambisi manusia itu besar, hebat, luar biasa. Tapi manusianya sendiri cuma debu. Kita punya ambisi, aku mau jadi lebih baik lagi. That's good. Tapi kita gunakan kekuatan sendiri, that's not good. Seperti itu. Jadi, Tuhan menyetop kita, intinya kita berangkat dengan motivasi yang bagus, kita mau mengupgrade diri, tapi karena kita gunakan metode yang salah, karena itulah kita semakin berusaha, kita semakin stuck, semakin gagal kita, dan Tuhan tuh seperti membuat kita tuh, dan Tuhan menyuruh kita, stop, jangan seperti itu, stop, istirahat dulu, biarkan kekuatanmu pulih dulu, istirahatlah sejenak untuk mengumpulkan tenaga, dan kali ini setelah tenagamu pulih, ayo kita lakukan bareng-bareng. Stop the solo grind, hentikan solo grind. Kalau di game yang aku mainin teman-teman, semakin tinggi levelmu, itu kamu nggak bisa, untuk semakin tinggi levelmu, semakin kamu mau naik level, kamu harus ngalahin monster-monster yang lebih kuat. Tapi masalahnya kalau di game yang aku mainin, nggak tahu kalau di game-game lain, game yang aku mainin, untuk kamu bisa naik level lagi, kamu nggak bisa sendirian. Kamu harus punya teman untuk ngalahin monster-monster itu. Kenapa? Karena monster itu nggak bisa dilawan sendiri. Dilawan sendiri malah nggak kuat, nggak mungkin kuat. Kamu harus party, istilahnya. Dalam arti ini kamu harus party, kamu harus co-op, kamu harus party quest. Di dalam kehidupan kita juga begitu. Co-op. Kita nggak bisa sendiri. Co-op dengan siapa? Dengan Yesus. Ini bulan Januari. Biasanya Januari ini apa? Identiknya apa? Resolusi. Kita selalu bikin resolusi. Oke, tahun baru, resolusi baru. Sering gitu kan kita kan. Ya,
Oh tahun baru identiknya resolusi baru, ini tahun baru, oh, oke kalau gitu sekarang aku mau berusaha aku nggak mau makan sembarangan lagi ah, aku nggak mau apa, nggak mau males-malesan lagi, atau aku mau belajar ini, atau aku mau belajar itu, aku mau menentukan aku mau lebih rajin seperti itu. Itu nggak cuma kita teman-teman, orang dunia pun aku yakin juga lakukan hal yang sama. Nah, masalahnya teman-teman apakah itu terjadi? Kita mungkin berkata, pernah nggak kita ngomong, "Oh kali ini aku berjanji, aku menetapkan, aku nggak mau marah-marah lagi." Kita, betul-betul kekeh gitu. Aku berjanji, aku menentukan, I promise, I determine. Waduh, kalau bahasa Inggrisnya, I determine, aku nggak akan marah-marah lagi. Aku akan berusaha lebih keras lagi, aku nggak akan marah-marah lagi. Barusan kita ngomong gitu, kita keluar dari gereja, disalib motor, udah keluar semua tuh kata-kata. Awalnya di gereja kita, oh I determine, determine, determine. Kita keluar disalib motor atau apa gini, ke stop lampu merah, kena macet. Waduh sudah nggak tahu deh. Kata-kata keluar, lah mana? Katanya mau determine. Mungkin awal ya sekali lagi terdengarnya bagus kan? Aku berusaha, aku berjanji, aku akan berusaha gitu. Tapi teman-teman, kita kudu tahu di kata-kata itu, I will try my best, aku akan berusaha seperti itu. Dengan kita ngomong kayak gitu, itu sebenarnya apa? Itu dengan kita, aku yakin aku akan bisa, aku yakin akan seperti ini, aku yakin aku bisa lakukan ini. Dan kita berkata seperti itu sama saja kita sedang memiliki harapan di dalam daging. Aku berjanji akan seperti ini. Dengan kamu ngomong seperti itu aja, itu seperti kamu sudah mengharapkan dagingmu untuk bisa berhasil. Dan apa kata Tuhan? Flesh, daging, itu nggak ada kekuatannya. Kalau kamu nggak bersama dengan Tuhan, aku berjanji akan gini, itu kamu sedang berusaha dengan dirimu sendiri. Mengandalkan hal yang baik di dalam diri manusia itu alasan kenapa orang itu stuck dan gagal. Dari dalam diri manusia sendiri. Halnya mengharapkannya hal yang baik, tapi kamu hanya berharap di dalam dirimu sendiri, fail. Bukannya hal baik itu salah, tapi kita mungkin lupa bahwa dirimu tuh nggak bisa apa-apa, diri kita, manusia, nggak bisa apa-apa, kita debu kok. We try so hard, we fail. Ada satu kata yang teman-teman, mungkin yang apa ya, pantas untuk usaha manusia untuk bisa bisa jadi lebih baik lagi. Ada satu kata yang mungkin pas bisa kita pakai, yaitu apa? Hidup di dalam Taurat. Itu, hidup di dalam Taurat. Cara hidup seperti ini, bagaimana manusia itu berusaha habis-habisan untuk menjadi baik. Kalau di dalam konteks Taurat tuh manusia berusaha dengan kekuatan mereka sendiri untuk bisa jadi lebih baik, untuk bisa menyenangkan Tuhan, untuk bisa memuliakan Tuhan dengan kekuatannya mereka sendiri. Itu sama aja dengan manusia hidup di bawah hukum Taurat. Untuk bisa mendapatkan perkenanan Allah, menyenangkan Tuhan dengan kekuatan sendiri, itu namanya seperti hidup di dalam hukum Taurat. Dan kalau teman-teman baca di Alkitab, ada yang bisa memenuhi hukum Taurat? Nggak ada. Manusia, nggak ada yang bisa, cuma Yesus yang bisa. Karena semakin kita mencoba, semakin gagal. Itu Taurat. Semakin kamu coba, kamu akan gagal. Semakin kamu mencoba mematuhi dengan kekuatanmu sendiri, gagal. Eee, aku nggak tahu, aku pernah share ini nggak ya di IYC, aku tahu aku pernah share ini di TTW, tapi aku mau sedikit recap aja. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel, teman-teman. Mereka merasa bisa dengan kekuatan mereka sendiri dan mereka gagal. Aku nggak tahu, apakah aku pernah share di IYC, tapi aku tahu aku pernah share di TTW. Kita itu worship hari Kamis, lupa kapan. Eee, kenapa Israel gagal dan bisa dibilang mereka itu juga stuck pada dasarnya. Kita recap sedikit lah ya. Nah, ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, teman-teman, kalau bagi yang udah pernah dengar ya baguslah. Ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, mereka tuh harusnya nggak terima hukum Taurat. Sebenarnya harusnya mereka tuh nggak terima hukum Taurat, karena apa yang Musa dengar dari Tuhan dan Musa perkatakan kepada Firaun. Apakah Musa berkata kepada Firaun, "Oh, Firaun, biarkan bangsaku pergi agar mereka bisa menerima hukum Taurat." Enggak. Musa berkata kepada Firaun, "Firaun, biarkan bangsaku pergi agar mereka bisa memuliakan Tuhan dengan memberikan korban persembahan dan memuji memuliakan Tuhan." Itu, sebenarnya itu. Tapi kenapa malah mereka terima Taurat? Kenapa malah bangsa Israel malah terima Taurat? Jawabannya ada di Keluaran 19, teman-teman. Keluaran 19 ayat 5, 6, dan 8. Keluaran 19 ayat 5, 6, dan 8, aku bacain. Jadi sekarang jika kamu, ini ketika bangsa Israel sudah ada di Gunung Sinai.
Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan di antara bangsa dan di antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Dan yang keenam, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ini Tuhan ngomong kepada Musa. Dan kemudian di ayat yang ketujuh Musa ngomong kepada bangsa Israel, dan di ayat yang ke-8 seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Nah, sekilas mungkin kita lihat, apa sih? Ya oke, mereka mau melakukan perintah Tuhan, tapi teman-teman coba lihat kata-kata mereka. Semua yang Tuhan perintahkan akan kami lakukan. Ada kesombongan di sini. Semua yang Tuhan perintahkan akan kami lakukan. Ngerasa bisa dengan kekuatan sendiri. Itu yang Israel lakukan. Sebenarnya adalah kesombongan Israel. Semua yang Tuhan perkatakan akan kami lakukan. Kerasa familiar? Saya berjanji, gak mau marah-marah lagi. Saya akan berusaha keras. Saya menentukan tahun ini saya gak akan marah-marah lagi. Mungkin kita pernah ngomong kayak gitu. Tanpa sadar itu sebenarnya kita sedang berharap kepada daging kita sendiri. Kita memiliki keyakinan kepada diri sendiri, ya aku bisa, ya aku bisa. Sebenarnya itu gak salah, tapi iyanya itu ya seperti apa? Apakah ya aku bisanya seperti bangsa Israel, itu salah. Kalau iya bersama Tuhan itu beda. Kita lihat apa yang terjadi di bangsa Israel. Ketika mereka ngomong seperti itu, oh semua yang Tuhan perkatakan akan kami lakukan. Teman-teman gak usah baca, bisa baca sendiri. Kalau teman-teman baca di ayat 12 yang berikutnya, ayat 12 dan seterusnya, Tuhan langsung pasang batas teman-teman. Tuhan langsung pasang batas. Nah teman-teman harus tahu, Tuhan gak pernah pasang batas. Kalau kepada bangsa Israel, kalau teman-teman lihat di cerita-ceritanya sebelum itu, ketika tulah diberikan kepada bangsa Mesir, Tuhan melindungi Israel. Ketika Tuhan membelah Laut Merah, Tuhan melindungi bangsa Israel. Bahkan tiang awan dan tiang api itu kan kuasa Tuhan sendiri. Itu nggak jauh dari Israel, dekat, dekat banget. Bangsa Israel bisa ya istilahnya familiar lah dengan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan seperti itu. Tapi ketika mereka ngomong seperti itu, semua yang Tuhan berkatakan akan kami lakukan, di ayat 12 dan berikutnya, Tuhan langsung pasang batas, oke jangan dekat-dekat. Itu seakan-akan seperti Tuhan berkata kepada mereka, seperti apa ya, kayak, oh kamu mau mencoba mematuhiku dengan kekuatanmu sendiri. Kan sebelumnya kan Tuhan sudah ngomong, kalau kamu mematuhiku gini, maka kamu akan jadi bangsa kesayanganku gini. Dan Israel berkata, semua yang Tuhan perkatakan akan kami lakukan. Langsung Tuhan kayak oh kamu mencoba mematuhi peraturanku dengan kekuatanmu sendiri. Yakin, dengan kekuatanmu sendiri. Oke, kalau gitu. Sehingga Tuhan langsung pasang batas. Dan berikutnya apa yang terjadi? Taurat diberikan. Dan apa yang terjadi ketika Taurat diberikan? Bangsa Israel udah ngomong loh, oh semua yang Tuhan perkatakan akan kami lakukan. Ketika mereka berkata seperti itu, Tuhan kasih Taurat, cuma ada 10 waktu itu. Taurat cuma ada 10, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Apa yang terjadi? Ketika mereka berkata gitu dan Taurat diberikan, apakah mereka berhasil? No. Immediately mereka gagal. Apa? Patung lembu emas. Golden calf. Begitu aturan diberikan, langsung patung lembu emas jadinya. Kronologinya kira-kira seperti itu. Ketika mereka berkata, kami bisa dengan kekuatan sendiri, langsung jatuh mereka. Mereka merasa, oh kami bisa memenuhi seluruh hukum yang Tuhan berikan. Hukum pertama aja mereka nggak bisa. Ketika hukum itu diberikan. Jangan ada padamu Allah lain. Langsung jadi. Mereka berkata, mereka berkata kami bisa mematuhi hukum Taurat, apa gimana, dengan kekuatan sendiri, langsung jatuh ketika itu juga. Dan uniknya teman-teman, kalau teman-teman lihat selama 400 tahun mereka dijajah dan selama mereka di padang gurun, apakah mereka pernah kepikiran untuk bikin patung, menyembah Allah lain? Enggak ada. Enggak pernah. Ada 400 tahun loh. Mereka enggak ada kepikiran, bikin patung dewa lain enggak ada. Hanya ketika mereka sudah menyombongkan diri, merasa bisa dengan diri mereka sendiri, langsung gagal. Itulah, kalau kamu gunakan kekuatan sendiri, pasti gagal. Niatnya bagus sih, akan kami lakukan seluruh perintah Tuhan, tapi caranya salah. Kekuatan sendiri. Siapa lagi? Siapa lagi? Petrus. Petrus berjanji nggak akan meninggalkan Yesus. Oh Tuhan, meskipun semua orang meninggalkan Engkau, aku nggak akan ninggalin kamu. Nggak lama kemudian nyangkal 3 kali.
3 kali. Petrus menyangkal 3 kali. Jadi, kalau gitu kita harus gimana? Kalau gitu, yang poin pertama, stop, rest, lose the grip. Maka poin yang kedua yaitu tadi sudah dikatakan, regroup, co-op, berusahalah bersama dengan Tuhan. Jangan gunakan kekuatanmu sendiri. Co-op, kerjasama. Ayo kita kerjasama. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Untuk level yang lebih tinggi lagi, kamu nggak bisa melawan sendiri. Kamu butuh party, bahasa kasarnya. Ayo party dengan Tuhan. Party bukan pesta ya, maksudnya party, grup party, kalau misalnya yang main game lah ya, tahu lah ya, bareng. Kita ayo maju bareng. Apa istilahnya? Party quest, party raid, apalah kalau bagi yang pernah main game-game kayak gitu. Kerjasama dengan Tuhan itu maksudnya apa sih? Kerjasama dengan Tuhan itu maksudnya mengandalkan kasih karunia-Nya Tuhan. Oh ya, sekedar kalau teman-teman mau baca cerita Keluaran tuh coba ya baca sendirilah. Itu tuh seru teman-teman. Bangsa Israel. Aku lupa kronologinya lurusnya itu seperti apa. Tapi coba teman-teman baca sendiri cerita Keluaran bagaimana bangsa Israel tuh malah berdosa apa gini gitu. Cuma, mungkin ada yang salah tadi apa-apanya lupa aku. Coba teman-teman cek sendiri. Tapi kira-kira kronologinya itu seperti itulah kurang lebih di kitab Keluaran 19 tadi itu. Nah, jadi kita co-op dengan Tuhan itu berarti kita mengandalkan kasih karunia Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Nah, terus kita apa? Bagian kita adalah kita sungguh-sungguh. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu. Ini bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Tuhan juga ingin kita melakukan sesuatu. Tapi di sini Tuhan atau Alkitab itu selalu mengatakannya, mari kita bersungguh-sungguh, bukan ngotot. Nah, ini kuncinya. Dengan kita mengandalkan kekuatan sendiri, dengan aku berusaha sebisa mungkin sampai kita ngotot. Nah, kalau kamu udah ngotot tuh dua urusannya kamu udah menggunakan kekuatanmu sendiri. Tapi yang kita tahu adalah kita berkata bersungguh-sungguhlah, bukan berngotot-lah. Sungguh-sungguh. Artinya apa? Ya lakukan bagianmu lah bahasa kasarnya dengan serius. Udah, itu aja. Sisanya Tuhan. Petrus kan juga seperti itu. Awalnya dia gunakan kekuatan sendiri. Wah, dia seperti kayak aku bisa Tuhan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Langsung dia gagal. Tapi ketika dia mengandalkan Tuhan, ketika dia mengandalkan kasih karunia dan Roh Kudus, lihat apa yang terjadi. Ngomongnya nggak ngotot, simple aja. Boom, 3.000 orang bertobat. Siapa lagi? Paulus. Paulus teman-teman kalau teman-teman tahu sebenarnya Paulus itu bukan orang jahat. Paulus itu sebenarnya kalau kita lihat itu bukan orang jahat. Kalau dilihat sebenarnya Paulus itu motivasinya baik. Dia itu ingin berbuat baik. Dia ingin menjunjung tinggi agama Yahudi dan mencoba untuk menyenangkan Allah Bapa melalui apa? Melalui hukum Taurat. Tapi caranya dia gunakan kekuatannya sendiri. Paulus sebenarnya orangnya baik dan bisa dibilang teman-teman, Paulus ini apa ya? Orang Taurat yang paling Taurat lah bisa dibilang. Kenapa? Karena Paulus kalau teman-teman baca biografinya di Alkitab, itu adalah orang yang kalau udah urusan Taurat udah ngelontok dan dia waktu itu cukup muda. Dan Paulus waktu cukup muda sudah termasuk di dalam anggota Farisi. Orang Farisi apalagi Sanhedrin, itu adalah para petingginya orang Farisi, para Sanhedrin, itu biasanya orangnya udah tua-tua teman-teman. Tapi Paulus enggak, masih muda. Dengan muda seperti itu dia sudah menguasai ini itu di dalam ketauratannya. Tapi caranya Paulus salah, dia gunakan kekuatannya dia sendiri, dan memang dia mencapai pangkat yang tinggi, tapi ya begitu aja. Dan akhirnya teman-teman tahu ketika Paulus mengerti kasih karunia Tuhan, karena Paulus bertemu dengan Tuhan, merasakan Tuhan, Paulus berkata kan, aku lupa di mana itu, dahulu yang aku anggap keuntungan itu malah aku anggap sampah sekarang. Dahulu yang dia bilang, yang dia membanggakan dirinya, aku Taurat, aku jago Taurat, aku bisa Taurat, aku termasuk di dalam golongan Farisi. Dia malah anggap itu sampah sekarang, karena dia melihat betapa besarnya kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya dia. Betapa besarnya kekuatan yang Tuhan berikan, kekuatannya Tuhan yang terlimpah di dalam kehidupannya kita, di dalam kehidupannya dia. Sebelum Paulus kenal kasih karunia, Paulus cuma mentok jadi Farisi dengan kekuatannya sendiri yang dia anggap hebat itu. Dan kekuatannya sendiri, dia menjadi Farisi. Farisi kelas tinggi sih, tapi ya cuma Farisi. Tapi lihat, setelah dia kenal kasih karunia dan kooperasi dengan Tuhan, dengan Tuhan, party, tanda kutip dengan Tuhan, dia menjadi rasul terbesar di zaman perjanjian baru. Bahkan menulis lebih dari setengah Alkitab. Setengah dari perjanjian baru, sorry.
Ketika kita berkata, "Oh saya bisa, saya mampu." Itu tanpa sadar kita sedang bergantung di dalam kekuatan kita sendiri, dan itu akan bikin kita stuck. Tapi sekali lagi teman-teman, ini bukan dibawa ekstrim ya, ini bukan dibawa ekstrim dalam arti, oh kita sampai apa ya, kayak kalau gitu aku akan menggantungkan semuanya ke Tuhan sampai dalam arti ekstrimnya itu kayak, oh Tuhan hari ini makan apa ya enaknya ya, oh Tuhan hari ini pakai baju apa ya, oh Tuhan aku mau beli ini atau beli itu ya, enggak kayak gitu juga teman-teman, enggak kayak gitu juga. Tuhan juga kasih kita otak dan kehendak bebas untuk juga bisa memilih apa yang baik buat diri kita sendiri. Tuhan juga enggak mau kita jadi robot, no, bukan kayak gitu. Tapi intinya ketika kita solo grinding, kita akan stuck di dalam kehidupan ini. Tuhan menyuruh kita kembali, dan kita menyuruh, bahasa kasarnya Tuhan itu menyuruh kita respon, ayo kita co-op bareng denganku, supaya kamu bisa lebih maju lagi. Kita bekerja sama dengan Tuhan lewat cara apa? Dengan cara kita bergantung kepada Tuhan, dan kita lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh teman-teman. Dan kita berharap kepada kasih karunia Tuhan. Kalau kita salah, mau itu sengaja nggak sengaja, mau kita jatuh apa, ya kita bangkit lagi. Dan kita berharap, dan kita berusaha, dan kita mengerti bahwa ada tangan Tuhan, kasih karunia Tuhan, yang akan mengangkat kita lagi, sampai kita naik level. Kita nggak berkata lagi, tahun ini aku berjanji akan seperti ini, tahun ini aku akan berjanji, aku akan bisa lakukan seperti ini. Tapi kita akan berkata, dengan kasih karunia Tuhan, aku berharap akan bisa studiku membaik. Dengan kasih karunia Tuhan, aku berharap finansialku membaik, kerohanianku membaik, seperti itu. Kita nggak berkata, oh aku akan berjanji akan memulihkan keadaanku. No, 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 no. Kita ngomongnya sekarang sudah dengan kasih karunia Tuhan, perekonomianku membaik, kerohanianku membaik, studiku membaik, apapun itu, sesuai dengan janji-janji yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Itulah perbedaannya teman-teman. Ketika kita solo grinding, atau kita party quest. Dan kita tahu sendiri kan, mana yang bakalan berhasil. Nah sebagai penutup teman-teman, kalau teman-teman lihat, nggak usah dibuka, ini cerita di Kejadian, ada hal yang menarik di sini. Adam dan Hawa, Adam and Eve. Ketika Adam dan Hawa berdosa, ini ceritanya ketika mereka sudah berdosa. Ketika mereka berdosa dan mereka telanjang, maka apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan daun pohon ara untuk menyembunyikan diri mereka dari hadapan Tuhan. Ini sebenarnya ada makna simbolisnya teman-teman. Daun ara di dalam Alkitab itu diibaratkan arti dari daun ara di dalam arti dari daun ara di dalam Alkitab itu adalah kebenaran manusia atau kebenaran diri sendiri. Ketika seseorang bersalah, mereka berusaha menutupi kesalahannya dengan pembelaan diri, dengan kebenaran diri sendiri. Sama seperti Adam dan Hawa, ketika mereka berdosa, mereka langsung mencoba menutupi diri mereka dengan daun pohon ara, supaya mereka nggak malu di hadapannya Tuhan. Tapi teman-teman, coba kita pikir, daun ara bisa apa sih? Daun ara itu bisa apa sih? Pakaian daun ara itu bisa apa? Tunggu berapa menit lah mereka jalan-jalan apa gimana, robek itu daun. Baju itu akan robek. Daun ara, daun tipis, ringkih. Itu juga kebenaran diri kita di hadapan Tuhan. Ringkih, kebenaran diri sendiri di hadapan Tuhan. Yesaya berkata, aku lupa di Yesaya 9 kalau nggak salah, kebenaran manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Usaha kita, usaha manusia, sekeras apapun itu, sengotot apapun itu sama seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Ringkih, bahkan najis, nggak ada gunanya. Terus di ceritanya Adam dan Hawa, apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan diamkan mereka? Oke, kalau gitu kamu pergi. Dengan mereka masih pakai baju daun ara? Enggak. Tuhan enggak menyuruh mereka pergi, oh kalau gitu kamu udah pergi aja dengan baju dari daun ara itu. Enggak. Teman-teman tahu kan, Tuhan enggak diam aja, tapi Tuhan menyembelih seekor hewan. Di bahasa Indonesia enggak ditulis, tapi banyak yang kita percaya bahwa ini adalah domba yang disembelih. Dan kemudian kulitnya diambil dan dibuat jadi pakaian untuk dipakaikan kepada manusia. Baju kulit yang diciptakan oleh Tuhan kepada manusia sebagai pengganti daun ara itu. Tuhan sendiri yang menciptakan pakaian kulit ini teman-teman. Bukan dari usaha manusia. Manusia cuma ngelihat. Manusia cuma ngelihat. Tuhan sendiri yang membuat pakaian daun ara ini dan Tuhan sendiri juga yang memakaikannya, pakaian daun ara ini kepada Adam dan Hawa. Dan kita tahu sendiri, pakaian kulit ini justru jauh lebih bertahan
daripada pakaian daun ara. Karena pakaian kulit ini dibuat oleh Tuhan, maka di Alkitab pakaian kulit itu melambangkan kebenaran dari Tuhan. Daun ara kebenaran diri sendiri. Pakaian dari kulit kulit, domba, kulit binatang, itu adalah kebenaran Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Itu, eee, karena manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa, manusia cuma bisa tinggal terima aja seperti daun ara ini. Kebenaran manusia itu nggak ada gunanya, cuma Tuhan yang bisa membenarkan dengan cara memakaikan daun ara itu, pakaian kulit itu. Karena kalau mereka ada di luar dengan hanya pakaian daun ara aja, pakaian itu nggak akan bertahan. Kebenaranmu itu nggak akan bertahan. Kebenaran dirimu sendiri itu tidak akan bertahan di dunia luar sana. Pakailah kebenaran dariku. Itu intinya, seperti itu. Dan itu juga, baju itu juga yang melindungi mereka ketika mereka ada di dunia. Bayangkan jika misalnya Tuhan itu biarkan mereka pakai baju daun ara di luar sana. Dalam arti Tuhan membiarkan mereka dengan kebenaran mereka sendiri di luar sana. Bisa jadi mereka setiap hari hidupnya hanya akan banyak waktu habis untuk bikin baju dari pohon ara terus-terusan. Karena apa? Gampang robek. Karena bakalan robek terus. Itulah usaha manusia sendiri. Akan stuck, robek terus. Hanya akan bikin capek tanpa kasih karunia Tuhan. Itu akan bikin capek, burn out, dan stuck. Karena itulah kita harus gunakan kekuatan dari Tuhan. Co-op dengan Tuhan. Kita nggak bisa dengan diri kita sendiri, kita harus co-op dengan Tuhan. Karena itu teman-teman, mari kita ingat sebagai penutup, jangan kita solo grinding lagi. Jangan kita solo grinding lagi, karena itu hanya akan bikin kita stuck. Ayo kita co-op, kita party, kita grup dengan Tuhan, dan kita andalkan Tuhan, kita andalkan kasih karunia-Nya. Kita mengandalkan Tuhan dan kita mengandalkan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Kalau kita salah, kita berbuat dosa, apa itu, melenceng ini itu, jangan khawatir, kembali lagi. Selalu kembali lagi kepada Tuhan. Dan kita tahu Tuhan siap untuk mengangkat kita selama kita mau tetap kembali ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan gak aku panjangkan. Aku undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita mau ya pemain musik tolong. Kita mau mencoba melihat di dalam kehidupan diri kita sendiri teman-teman. Apakah mungkin, ini baru awal tahun, kita mungkin di masa-masa lalu kita pernah, sekali lagi aku nggak mau salahkan siapapun, kita juga sebagai manusia juga seringkali tanpa sadar suka menggunakan kekuatan kita sendiri. Tapi kita nggak mau begitu teman-teman. Kita mau mulai sekarang kita mau ikutkan, libatkan Tuhan di dalam sepak terjang kehidupan kita, di dalam leveling up di dalam kehidupan kita. Atau mungkin juga di sisi teman-teman ada yang juga macet gara-gara sudah trying too hard. Tuhan berkata kepada Elia, rest. Sebelum kamu melanjutkan. Karena kalau kamu nggak rest, bahkan Tuhan berkata kepada Elia 2 kali. Itu tandanya Tuhan sangat menghargai betapa lemahnya manusia ini. Karena manusia yang sudah lemah, jika ditambahi aturan-aturan baru, malah tambah kolaps. Karena itulah Tuhan suruh stop. Tuhan suruh rest, kumpulkan tenagamu lagi. Dan kali ini jangan lakukan sendiri. Setelah kamu rest, jangan lakukan sendiri. Ayo kita kerja bareng, ayo kita co-op, ayo kita party bareng, ayo kita grouping bareng. Yuk teman-teman.